kepada kita semua. Selamat pagi teman-teman. Tuhan Allah Yesus Kristus Jehovah Nebata menjadi God. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi pagi ini bersama Dr. Horsman Tua Purba. Ya, Dr. Horsman Tua Purba, dokter yang kita banggakan bersama-sama. Ya, hari ini kita bertemu dengan Horsman Tua Purba. Kita akan menyaksikan acara yang sangat menarik, lebih menarik dari acara yang sebelum-sebelumnya. Pertama, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena rahmatnya dan lindungannya kita tetap bisa bertemu lagi. Ya, saya harap kita bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, baik perkara kecil maupun perkara besar. Hanya melalui Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan kemegahan. Untuk itulah kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan sepanjang masa, dari waktu, dari awal dan sampai kesudahannya. Tuhan telah memberikan kepada kita hidup yang baik, lebih baik daripada yang kita rencanakan. Baiklah teman-teman, mari kita saksikan acara berikutnya. Tanya jawab Kapolda Sumut dan Kasat Narkoba Polrestabes Medan nonaktif ini mengklarifikasi pernyataan AKP Paul Simamora yang sebelumnya menjabat Kanit Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Saat itu, Paul mengakui menerima uang dari Irmayanti sebesar 300 juta rupiah. Kasat Narkoba nonaktif Polrestabes Medan, Kompol Olwan Siahaan, sempat membantah menerima uang tetapi akhirnya mengakui. Kapolda Sumut mencopot Kombes Riko Sunarko dari jabatannya sebagai Kapolrestabes Medan sebagai buntut dugaan penerimaan suap dari istri bandar narkoba. Dinonaktifkannya Kombes Riko sebagai Kapolrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan Propam Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara yang menyebut Kombes Riko tidak terbukti menerima dana 75 juta rupiah dari bandar narkoba. Meski demikian, Propam tetap akan mendalami tanggung jawab dan pengawasan Riko sebagai Kapolrestabes. Proses pemeriksaan lanjutan yang lebih objektif, maka terhitung hari ini, teman-teman sekalian, saya menarik Kapolrestabes Medan untuk melanjutkan proses pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Dan penarikan ini agar proses pemeriksaan berjalan objektif. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengapresiasi Kapolda Sumatera Utara dan Propam Polri yang menindak Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko yang diduga menerima suap dari istri bandar narkoba. Benny Mamoto juga menambahkan dibutuhkan komitmen yang kuat dalam memberantas sindikat narkoba, termasuk pengawasan serta penerapan aturan yang tegas. Ada pembocor informasi, sehingga di sini ruangnya sangat luas. Kemungkinan anggota yang imannya tidak kuat itu akan terpengaruh. Oleh sebab itu, kalau menurut saya ya, saran saya adalah penempatan anggota di narkoba itu harus selektif. Tidak hanya karena dia pernah tugas di narkoba, tetapi di situ masalah integritas menjadi penting. Dicopotnya Kombes Riko Sunarko dari jabatannya sebagai Kapolrestabes Medan akibat namanya terseret dalam kasus dugaan suap narkoba yang melibatkan mantan anak buahnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengusut tuntas dugaan suap 75 juta rupiah dari bandar narkoba untuk Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko. Kapolri mengatakan, apabila Kombes Riko Sunarko terbukti menerima suap, maka akan diberikan sanksi tegas. Semuanya akan kita cek, kita periksa, kalau memang terbukti, pasti kita proses. Munculnya nama Kombes Riko Sunarko berawal dari persidangan dengan terdakwa 5 personel Polrestabes Medan di Pengadilan Negeri Medan. Dalam kasus ini, 5 personel Sat Narkoba Polrestabes Medan menjadi terdakwa. Tim Liputan, Kompas TV.
yang diadili perkara dugaan pencurian uang hasil penggeledahan kasus narkotika dan pil ekstasi membeberkan fakta baru dalam sidang di Pengadilan Negeri Medan pada Selasa 11 Januari malam. Ricardo yang mengikuti persidangan secara daring membeberkan bahwa sejumlah atasannya ternyata juga turut menerima uang penggeledahan kasus narkotika sebesar 300 juta rupiah. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Gita, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Gita. Halo, Mei di studio. Ya Gita, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan apa saja yang diungkap terdakwa di persidangan. Baik, Mei. Sidang dugaan kepemilikan narkotika dan pencurian uang dari hasil penggeledahan narkotika dengan terdakwa Ricardo Siahaan sempat berlangsung panas di Pengadilan Negeri Medan. Pasalnya, Ricardo Siahaan mengungkapkan sejumlah fakta-fakta di persidangan di mana dikatakannya sejumlah pejabat di Satres Narkoba Polrestabes Medan turut menerima uang sebesar 300 juta dari tangkap lepas istri terduga bandar sabu, yang mana disebutkan Ricardo bahwa Kasat Kompol Oloan Siahaan ada menerima uang sebesar 150 juta, Kanit AKP Paul Siamamora 40 juta, serta sejumlah penyidik pembantu yang ada di Satres Narkoba Polrestabes Medan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ricardo karena ia mengikuti sidang kode etik di Propam Polda Sumatera Utara, yang mana pernyataan tersebut, kata Ricardo, ia dapat dari Kompol Oloan Siahaan dalam sidang kode etik tersebut. Selain itu, Ricardo juga membeberkan bahwa sisa uang sebesar 75 juta rupiah itu juga diberikan kepada salah seorang Babinsa Koramil Medan Tembung sebagai hadiah karena telah mengungkapkan kasus pengedaran ganja yang ada di Kota Medan, dan pemberian uang 75 juta tersebut, kata Ricardo, diketahui ataupun atas perintah dari Kapolrestabes Medan. Demikian. Ya, kemudian Gita, dapat Anda jelaskan siapa saja oknum polisi yang terlibat dalam perkara ini? Baik, dalam perkara ini untuk tindak pidana dugaan kepemilikan narkotika ada 3 terdakwa, yaitu oknum polisi Matridi Naibaho, Toto Hartono, dan Ricardo Siahaan. Di mana dalam sidang sebelumnya terungkap di persidangan bahwa ketiga terdakwa ini diketahui memiliki narkotika jenis sabu, ekstasi, dan ganja. Sementara terkait perkara dugaan pencurian uang sebesar 650 juta dari terduga bandar narkotika, ada terdakwa Matredi, Toto, Dudi Etni, Marjuki, dan Ricardo Siahaan. Demikian. Ya, Gita, menurut informasi yang Anda peroleh, apa agenda sidang berikutnya? Kalau untuk Dudi Etni dan terdakwa Marjuki Ritongnya sendiri sebelumnya telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan pidana masing-masing 3 tahun penjara. Dan dalam waktu dekat kemungkinan minggu pekan depan akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Medan. Sementara itu untuk terdakwa lainnya, yakni 3 orang lainnya diperkirakan juga akan mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Medan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Di Negeri 4 Mamuju, Jalan Atik Soteja, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat masih belajar di tenda darurat. Mereka terpaksa harus belajar di tenda darurat lantaran Tanya jawab Kapolda Sumut dan Kasat Narkoba Polrestabes Medan nonaktif ini mengklarifikasi pernyataan AKP Paul Simamora yang sebelumnya menjabat Kanit Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Saat itu, Paul mengakui menerima uang dari Irmayanti sebesar 300 juta rupiah. Kasat Narkoba nonaktif Polrestabes Medan, Kompol Oloan Siahaan, sempat membantah menerima uang tetapi akhirnya mengakui. Kapolda Sumut mencopot Kombes Riko Sunarko dari jabatannya sebagai Kapolrestabes Medan sebagai buntut dugaan penerimaan suap dari istri bandar narkoba. Dinonaktifkannya Kombes Riko sebagai Kapolrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan Propam Mabes Polri dan Polda Sumatera Utara yang menyebut Kombes Riko tidak terbukti menerima dana 75 juta rupiah dari bandar narkoba. Meski demikian, Propam tetap akan mendalami tanggung jawab dan pengawasan Riko sebagai Kapolrestabes. Proses pemeriksaan lanjutan yang lebih objektif, maka terhitung hari ini, teman-teman sekalian, saya menarik Kapolrestabes Medan untuk melanjutkan proses
malam, Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengapresiasi Kapolda Sumatera Utara dan Propam Polri yang menindak Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko yang diduga menerima suap dari istri bandar narkoba. Benny Mamoto juga menambahkan dibutuhkan komitmen yang kuat dalam memberantas sindikat narkoba, termasuk pengawasan serta penerapan aturan yang tegas. Ada pembocor informasi, sehingga di sini ruangnya sangat luas. Kemungkinan anggota yang imannya tidak kuat itu akan terpengaruh. Oleh sebab itu, kalau menurut saya ya, saran saya adalah penempatan anggota di narkoba itu harus selektif. Tidak hanya karena dia pernah tugas di narkoba, tetapi di situ masalah integritas menjadi penting. Dicopotnya Kombes Riko Sunarko dari jabatannya sebagai Kapolrestabes Medan akibat namanya terseret dalam kasus dugaan suap narkoba yang melibatkan mantan anak buahnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengusut tuntas dugaan suap 75 juta rupiah dari bandar narkoba untuk Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko. Kapolri mengatakan, apabila Kombes Riko Sunarko terbukti menerima suap, maka akan diberikan sanksi tegas. Semuanya akan kita cek, kita periksa, kalau memang terbukti, pasti kita proses. Munculnya nama Kombes Riko Sunarko berawal dari persidangan dengan terdakwa 5 personel Polrestabes Medan di Pengadilan Negeri Medan. Dalam kasus ini, 5 personel Sat Narkoba Polrestabes Medan menjadi terdakwa. Tim Liputan, Kompas TV. Sahabat Kompas.com, dalam 2 pekan ini, jajaran polisi di wilayah hukum Polda Sumatera Utara tengah menjadi sorotan. Beberapa dari anggota polisi tersebut telah melakukan kesalahan penetapan tersangka. Tak hanya itu, mereka juga terlibat kasus pencabulan. Akibat tindakan ini, sebanyak 9 perwira polisi di Sumatera Utara dicopot dari jabatannya. Dari jabatannya pada Kamis 14 Oktober 2021. Pencopotan ini dilakukan karena mereka menetapkan LG, pedagang sayur di Pasar Gambir yang menjadi korban penganiayaan preman sebagai tersangka. Berdasarkan hasil gelar perkara, ditemukan adanya kesalahan prosedur dalam penetapan LG sebagai tersangka. Akhirnya, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca memastikan LG tak lagi menyandang status sebagai tersangka. Jajaran perwira polisi yang dicopot selanjutnya yakni Kapolsek Kutalim Baru AKP Hendri Surbakti. Selain Hendri, Kanit Reskrim Polsek Kutalim Baru, Ibda Syafrizal dan penyidik Polsek Kutalim Baru juga ikut dicopot. Pencopotan ini terkait dugaan tindakan pencabulan terhadap seorang istri tahanan. Kabid Propam Polda Sumut Kombes Donald Simanjuntak mengatakan perbuatan itu dilakukan oleh penyidik berinisial RHL terhadap korban yang saat itu sedang hamil. Kemudian yang berikutnya yakni Kanit Reskrim Polsek Medan Baru. Ia dicopot dari jabatannya lantaran menetapkan BA, pedagang sayur di Pasar Peringgan yang menjadi korban penganiayaan preman menjadi tersangka. Kasus penganiayaan pedagang ini telah ditarik ke Polrestabes Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menyebut pencopotan ini adalah bagian dari tanggung jawab Kanit Reskrim sebagai atasan penyidik yang menangani kasus. Terkait kasus di Polsek Medan Baru, teman-teman sekalian, saya juga mengevaluasi pelaksanaan tugas dari Kanit Reskrimnya. Sehingga kemarin kita sudah tarik dia dan akan kita ganti. Itu bagian dari tanggung jawab pelaksanaan tugas. Menjadi penyidik tidak mudah, teman-teman sekalian. Itu risiko yang harus kita hadapi. Perwira selanjutnya yang dicopot yakni Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiarso. Agus dicopot lantaran video istrinya memamerkan uang arisan beredar di media sosial TikTok. Tindakan istri Agus ini pun dinilai menampilkan kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi hedonisme. Selain Agus, pencopotan juga dilakukan terhadap Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan AKBP Agus dan AKBP Denny melanggar perintah Kapolri untuk tidak bergaya hidup mewah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2017 tentang kepemilikan barang yang tergolong mewah oleh pegawai negeri Polri.
saya Nila Irda di program Tribun News on Cam. Hari ini kita akan berbincang dengan sosok polisi yang belakangan sedang viral di media sosial. Beliau adalah Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Prio Suhartono. Beliau ini sempat menolak laporan dari seorang anak yang ingin memenjarakan sang ibu. Bahkan momen kejadian tersebut sampai trending di YouTube Tribuners. Kita akan berbincang dan saat ini saya sudah tersambung dengan AKP Prio. Halo Pak Prio, selamat sore. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sehat? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Prio, kemarin sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Tapi sebelum saya bertanya lebih lanjut tentang bagaimana sih kisahnya, saya pengen dijelaskan terlebih dahulu. Mungkin mohon maaf Bapak, bagaimana sih kronologi kejadian seorang anak yang ingin memenjarakan sang ibu? Jadi kronologisnya berawal ini ada dari tanah warisan ya. Tanah warisan dari almarhum bapak atau suami dari ibu ini. Nah, kemudian tanah ini dijual oleh si anak ini. Dijual kurang lebih 200 juta lah. Nah, setelah itu si ibu diberikan hasil dari penjualan tanah tersebut sebesar 15 juta. Nah, dari 15 juta itu dibelikanlah sepeda motor. Nah, kemudian setelah si ibu dibelikan sepeda motor, nah untuk surat-surat sepeda motor tersebut berada di tangan si anak ini. Nah, kemudian si ibu ini menggunakan motor tersebut secara bersama-sama, dalam artian adiknya ikut menggunakan motor itu, terus sepupunya menggunakan, pokoknya ibaratnya motor itu jadi motor keluarga lah, motor keluarga. Nah, kemudian si anak ini tidak terima motornya dipakai secara bersama-sama seperti itu. Akhirnya si anak ini meminta kembali motor itu. Nah, tapi si ibu bersikeras tidak mau, karena si ibu ini merasa itu adalah hasil warisan dari almarhum suaminya, dan si anak juga sudah mendapatkan bagian, kan gitu. Jadi si ibu ini hanya diberikan sebuah sepeda motor ini, tapi kok masih diminta lagi. Nah, si anak ini bersikeras lah, dengan dia merasa bahwa sepeda motor itu surat-suratnya ada di saya ini. Nah, jadi karena si ibu ini tidak mau memberikan sepeda motor itu, akhirnya akhirnya si anak tersebut yang mau melaporkan ibunya dengan dugaan penggelapan. Tapi pada saat itu ketika mendatangi kantor kepolisian, sang anak memang sudah bersama-sama dengan ibunya untuk bermaksud melaporkan itu, Pak? Iya, jadi gini, si anak ini datang ke Polres pertamanya sendirian dulu. Jadi kemudian pada saat itu diterima sama yang piket, anggota piket. Kemudian si anak ini melaporkan, yang mau membuat laporan, dan ternyata orang yang dilaporkan adalah ibu kandungnya sendiri. Nah, karena ini ibu kandungnya sendiri, akhirnya anggota yang piket berinisiatif pada waktu itu untuk langsung saja memanggil si ibunya ini. Nah, kemudian datanglah si ibunya ini bersama adiknya atau paman dari anak tersebut. Datang berdua. Nah, kemudian waktu itu anggota yang piket pada waktu itu berusaha untuk memediasikan juga diselesaikan secara kekeluargaan juga lah. Nah, tetapi di situ situasinya ya si anak ini makin emosi, pokoknya makin lumayan panas lah. Mari ke BCA Expoversary. Makin emosi, pokoknya makin lumayan panas lah. Akhirnya ditemui oleh saya kumpulkan semuanya gitu. Jadi dari anak maupun dari ibunya, termasuk dari pamannya juga ada di sana. Dan saya berusaha untuk memediasikan, dalam artian berusaha untuk menyelesaikan secara keluargaan lah. Saya bantu seperti itu. Pada waktu itu dalam video juga terekam begitu Pak Prio, sempat menyebut bahwa Bapak akan mengeluarkan uang senilai harga motor itu asalkan sang anak tidak melaporkan ibunya. Bagaimana kelanjutan hal itu, Pak? Jadi pada waktu itu sikap spontanitas saya waktu itu,
karena dalam artian saya waktu itu benar-benar hanya ingin permasalahan ini selesai, karena saya jujur saja waktu itu kasihan sekali ngelihat ibunya, karena ibunya pada saat itu ya sudah nangis, dimaki-maki sama anaknya itu kan anaknya ya mengeluarkan kata-kata kotor gitu lah, mengeluarkan kata-kata kotor. Nah di situ saya hanya berpikir ya saya tidak bisa berbuat apa-apa ya waktu itu ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa ya. Akhirnya saya mencoba untuk menawarkan seperti itu, dan karena saya berpikir yang penting ibu ini jangan sedih, jangan nangis, jangan lagi dibentak-bentak, jangan lagi dimaki-maki lah. Pikiran saya waktu itu hanya itu aja, hanya yang penting cepat beres, cepat selesai lah permasalahan. Tetapi dari si anak itu sepertinya mungkin ya mungkin dia masih punya rasa malu atau bagaimana ya, kalau misalnya menerima uang dari saya atau bagaimana, akhirnya dia tetap tidak mau menerima tawaran saya, dan dia tetap bersikeras untuk pengen mengambil motor dari ibunya. Jadi si anak ini ibaratnya hanya bersikeras tetap pengen motor itu. Jadi setelah itu kan juga Bapak sempat melontarkan statement ini, kalau menurut saya ini adalah statement yang cukup berat, karena Bapak mengatakan siap melepaskan jabatan begitu demi membuat agar sang anak ini tidak bertindak durhaka untuk ibunya. Itu bagaimana Pak ceritanya? Apakah memang itu juga spontan dikatakan oleh Pak Priyo? Iya, karena gini Mbak, waktu itu ya jujur ya itu tadi memang spontan, semuanya spontanitas Mbak, karena spontanitas saya waktu itu ya sedih aja gitu kan, seorang perempuan tua ibu ya disakitin sama anaknya. Dan memang kalau secara profesi gitu kan, di polisi ya tidak boleh menolak laporan gitu, tidak boleh gitu. Tetapi di situ ya waktu itu saya benar-benar ya ibaratnya rasa kasihan saya lah terhadap seorang ibu gitu kan. Jadi ya saya waktu itu bersikeras menolak, dan makanya ya saya tahu konsekuensinya. Seandainya saya menolak laporan itu pasti saya dianggap tidak profesional kan, seperti itu. Dan saya ya siaplah menerima resikonya, makanya saya berbicara seperti itu gitu. Andai kata misalnya memang saya harus ibaratnya dilepas jabatan dan segala macam, ya itu ya sebuah konsekuensi yang saya harus bisa bertanggungjawabkan. Tapi setelah kejadian itu bagaimana respon keluarga, rekan-rekan, sampai orang tua Pak Priyo sendiri? Jadi kalau untuk respon semuanya ya, baik dari keluarga, rekan-rekan, atau bahkan dari pimpinan saya yaitu Pak Kapolda pun ya alhamdulillah ya semuanya mengapresiasi tindakan saya. Pada intinya ya saya sudah berbuat, banyak yang mensupport saya karena saya sudah berbuat sesuai dengan ajaran, baik ajaran agama maupun ajaran etika kita terhadap orang tua ya, terlepas dari profesionalisme gitu, profesi gitu, terlepas dari profesi ya apapun bentuknya. Tapi kembali lagi Mbak, dalam artian dari segi dinasan pun kami Polri juga bukan hanya dari ibaratnya bukan hanya dari unsur penegakan hukum saja, tapi kita juga harus mengedepankan sisi kemanusiaan, kemudian dari sisi sosial bagaimana, budaya maupun agama bagaimana. Alhamdulillah sih support semuanya. Dan itu juga yang membuat Pak Priyo mendapatkan penghargaan. Kalau boleh tahu itu penghargaan apa Pak? Itu penghargaan atas diskresi kepolisian, dalam artian pengambilan keputusan